Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih di dalam kisah Nabi Yusuf. Sebelum kita masuk ke dalam kisah Nabi Yusuf, ada sebuah pelajaran sebelumnya yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hambanya dari keburukan yang terjadi ketika hamba tersebut menjadi hamba-hamba yang taat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 24. Allah katakan, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesungguhnya wanita itu telah bermaksud, yaitu Zulaikha yang dimaksud adalah melakukan perbuatan dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga bermaksud melakukan pula dengan wanita tersebut. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Aufi mengatakan dan dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Yusuf melihat bayangan tuannya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwa Nabi Yusuf mengangkat pandangan matanya ke atap rumah. Tiba-tiba di atap rumah terdapat tulisan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yaitu surat Al-Isra ayat 32. Waktu Nabi Yusuf melihat ke atas, ternyata ada tulisan jangan engkau dekati zina. Dalil ini ya ikhwah menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hambanya, Allah akan jauhkan dia dari godaan setan secara otomatis. Bahkan dikasih tanda supaya mereka benar-benar jauh dan tidak terjadi dan terjumus ke dalam perbuatan kemaksiatan. Ini cara Allah melindungi hambanya. Tapi dengan syarat apa? Hamba tersebut merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa. Baru kemudian Allah jaga mereka dari keburukan. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat baik dan sifat buruk. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah katakan bahwa di setiap jiwa itu Allah berikan ilham sisi buruk dan juga sisi baik. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Artinya dominan sisi baiknya. Walaupun kita tidak menafikan bahwa setiap orang pasti akan melakukan kesalahan, karena namanya manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu punya sifat di mana mereka mudah berbuat salah. Tetapi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka selalu sadar dan selalu kembali kepada Allah dengan cepat. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah.
Mereka langsung mengingat Allah Azza wa Jalla ketika mereka melakukan kemaksiatan secara umum ataupun mendolimi diri mereka sendiri. Ya. Fastaghfaru lidunubihim, dan mereka bersegera untuk beristighfar, meminta ampun atas dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di satu sisi ya, Allah Subhanahu wa taala menggariskan fitnah laki-laki terhadap pada wanita, fitnah yang paling kuat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain disebutkan ma ra'aitu min naqisatil aql wad din adhaba lilubbir rijal hazim min ihdakunna. Ya, kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah ya melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh. Hazim itu sudah teguh, kuat lagi. Orang-orang yang teguh secara fisik ataupun hatinya itu kalau ketemu perempuan ya tetap akan kalah, karena memang sudah digariskan ya. Sampai Rasulullah mengistilahkan rajulun hazim. Hazim ini bukan orang yang kemudian lemah, bukan hatinya aja, tapi mereka benar-benar hazim secara total. Min ihdakunna, daripada apa? Daripada kalian wahai para wanita. Maka kemudian wanita bertanya, manuqsanu dinuna, ya, apa yang dimaksud dengan kurangnya agama kami? Maka Rasulullah mengatakan ma'syar nisa, ya, wa'akilna ya Rasulullah SAW. Dan lalu bagaimana dengan kurangnya akal? Alaysa syahadatul mar'ah mithl nisfu syahadatul rajul. Bukanlah kesaksian satu perempuan itu setengahnya kesaksian laki-laki. Ini kurang dari segi apa? Akal. Kenapa? Karena kalau perempuan dihadapkan dengan perasaannya lebih dominan daripada akalnya. Sedangkan kesaksian itu nggak ada istilahnya apa? Kasihan. Kesaksian itu kejujuran, keadilan. Nggak ada nggak enak, kasihan, nggak ada. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan fadza kanuqsanu aql. Ya, itu yang disebut dengan kurangnya akal. Kemudian Rasulullah mengatakan awalaisat idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau perempuan itu haid enggak sholat dan enggak puasa? Ini yang disebut dengan kurangnya agamanya. Ya. Ini yang terjadi. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya ketika Zulaiha menangis, ya, membuat apa? Membuat sebuah propaganda seakan-akan Nabi Yusuf yang salah. Ya, di sini kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan jalan keluar. Coba surat Yusuf ayat 26 antum baca. Dia Yusuf berkata, dia membuatku dan merayu diriku. Seorang saksi dan keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika berdugaan sedikitnya koyak di bagian depan, maka perempuan benar dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Ya. Nabi Yusuf ya menyanggah tuduhan Zulaiha dengan mengatakan qala hiya rawadatni an nafsihi wa syahida syahidun min ahliha. Maka ada seorang saksi, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Maka muncullah seorang saksi dari keluarganya Zulaiha, bukan dari pihak Nabi Yusuf. Didatangkan saksi dari keluarganya Zulaiha. Saksi ini ya disebutkan oleh para ahli tafsir dengan pernyataan Israiliyat ya, bahwa di dalam Israiliyat disebutkan suaminya itu lemah syahwat. Ini Israiliyat disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Makanya kemudian Zulaiha cenderung kepada Nabi Yusuf. Kemudian juga disebutkan ya, tidak bisa melayani istrinya, maka dia memaklumi jika istrinya tertarik dengan laki lain, sehingga dia tidak begitu marah kepada istrinya. Ini merupakan kisah Israiliyat. Ya, akan tapi kalau kita lihat di sini ya ikhwah, ya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang di mana Zulaiha tidak bisa mengelak lagi. In kana qamisuhu
qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Maka dikatakan bersaksi kalau bajunya tadi bersaksi dengan bukti. Bukan mengatakan saya lihat, tapi pakai bukti. Kalau ternyata bajunya sobek dari depan, berarti perempuannya benar. Sedangkan Nabi Yusuf termasuk dusta. Tahu maksudnya sobek dari depan? Yang maksa siapa? Kalau sobek dari depan Nabi Yusuf. Jadi sehingga apa? Terjadi penolakan, akhirnya sobek dari depan. Kalau sobek dari belakang, berarti siapa yang narik? Perempuan. Subhanallah ya ikhwan. Ini didatangkan langsung dengan burhan. Orang kan kadang bersaksi, oh saya bersaksi, saya ngelihat. Bisa dusta enggak? Bisa. Tapi kalau pakai bukti, selesai. Allah kasih jalan keluar bukan sekedar nolong Nabi Yusuf untuk tidak berzina, tapi diberikan jalan keluar dari propaganda seorang wanita. Maka di sini ada keluar juga Zuleha yang mengatakan bahwa harus dilihat bajunya dari sisi mana sobeknya. Ya, kalau bajunya itu dari sisi depan, maka yang merayu adalah Nabi Yusuf. Ya, yang mendorong Nabi Yusuf menyebabkan bajunya akhirnya sobek bagian depan. Tapi wa in kana qamisuhu qudda min dhuburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau ternyata dari belakang, maka perempuan itulah yang berdusta. Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang suaminya ketika melihat bajunya Nabi Yusuf. Dengan mengatakan apa? Lanjut ayatnya. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju bagusnya Yusuf, wayah di bagian belakang berkata, sesungguhnya ini adalah budayamu benar-benar hebat. Inilah wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma ra'a qamisahu qudda min dhuburin qala innahu min kaidikun. Inna kaidakunna 'azim. Maka dikatakan ketika melihat bajunya ternyata sobek dari belakang, ini merupakan apa? Tipu daya engkau wahai para wanita. Sesungguhnya tipu daya kalian itu sangat besar. Ya. Jadi tipu daya perempuan itu sudah terkenal dari dulu ya. Perempuan buat makar itu sudah dari dulu. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya perempuan itu adalah aurat. Tahu ya? Kalau dia keluar dari rumahnya, istasrafahash syaitan. Maka syaitan itu memanfaatkan perempuan. Ya, buat jadi apa? Tipu daya yang lainnya. Inilah yang terjadi. Ya, keluarnya aja dimanfaatin sama syaitan. Apalagi kalau perempuan buat makar, lebih luar biasa lagi. Berarti mana yang lebih kuat? Makarnya syaitan atau makarnya wanita? Makarnya wanita. Fitnahnya perempuan lebih kuat jauh. Syaitan kalau ngajak mungkin orang masih bisa nolak. Tapi kalau sudah perempuan kadang berapa banyak orang yang terjerumus. Bahkan ada sebuah kisah di mana seseorang itu sampai keluar dari agamanya gara-gara wanita. Kayaknya saya pernah ceritakan. Hah? Iya. Sudah di kisah-kisah sebelumnya. Bagaimana kemudian ya perempuan itu makarnya luar biasa. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan sebentar. Ya. Ada beberapa nasihat sebenarnya tentang bagaimana bahayanya wanita
ketika mereka menjadi fitnah. Ya, saya tulis di masalah di pandangan mata. Kita lanjutkan dulu, kemudian nanti di akhir saya akan jelaskan. Kemudian suaminya pun meminta kepada Nabi Yusuf untuk melupakan kejadian ini. Surat Yusuf ayat 29. Coba lanjutin lagi. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istrimu mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Kadang dapat termasuk orang yang bersalah. Ya, kenapa suaminya tidak terlalu marah? Tadi disebutkan, ya. Yang pertama, menteri tersebut ingin menghilangkan berita ini. Di sisi lain, sebagian para ahli tafsir mengatakan bahwa dia tidak marah terhadap istrinya karena dia memiliki kekurangan, di mana dia lemah syahwat. Ya, sehingga dia merasa, oh kalau istri saya berbuat kayak gini karena kesalahan diri saya sendiri. Ini yang kemudian disebutkan di dalam Israiliyat. Ya, bukan dia tidak memiliki kecemburuan, tetapi apa? Sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya dia hanya bisa meminta kepada istrinya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Nabi Yusuf untuk melupakan kejadian tersebut. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa kisah tersebut hanya suami Zulaikha, kemudian Zulaikha, Nabi Yusuf dan keluarganya Nabi Yusuf dan keluarganya Zulaikha. Akan tetapi berita itu tidak bisa ditutupi. Kenapa? Isu tersebut menyebar ke seluruh penduduk Mesir, sehingga muncul, ya, desas-desus dan fitnah yang luar biasa. Apa desas-desusnya? Lanjutin ayatnya. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dari pelayannya untuk menyusupkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mati cinta. Kami pasti memanjai dia ke kesempatan yang nyata. Ya, siapa yang disalahkan? Karena nggak ada dalam sejarah namanya tuan kemudian ngejer budak. Karena Nabi Yusuf terkenal sebagai apa? Budak. Ya, namanya tuan, ya, kemudian apa? Kepingin sama budak. Oh, ini sesat nih katanya. Sudah nggak waras. Istilahnya seperti itu. Dan inilah yang muncul, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Zulaikha yang mendengar desas-desus itu dengan apa? Berikutnya. Maka ketika perempuan itu mendengar perusahaan mereka sudah menyala, perempuan-perempuan itu yang disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka sama saja melukai tangannya sendiri. Saya berkata, dengan sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menamakan pengumpulan para wanita ketika menggunjing Zulaikha disebut sebagai makar. Makarnya siapa? Makarnya Zulaikha. Buat apa? Seakan-akan membenarkan perbuatannya Zulaikha. Kalian kalau jadi saya mungkin lebih parah daripada ini. Karena mereka nggak pernah tahu bagaimana Nabi Yusuf. Jelas. Sedangkan para wanita tersebut, Zulaikha ketemu tiap hari. Kebayang nggak di sini? Jadi Zulaikha seakan-akan membuat perkara ini untuk membenarkan saya wajar melakukan ini. Orang kayak gini laki-lakinya. Istilahnya seperti itu ya, sehingga, ya, para wanita tersebut ketika membicarakan Zulaikha yang tergoda dengan Nabi Yusuf, karena mereka juga penasaran, kepingin lihat Nabi Yusuf ini kayak gimana. Jadi di satu sisi mereka bicarain, di sisi lain kepo. Anda bisa bayangin kan? Biar apa? Mancing, biar Nabi Yusufnya kita mau lihat nih gimana.
makanya desas-desusnya luar biasa. Ya, dan ini disebutkan dalam tafsir Baydawi. Sehingga apa? Karena penasaran mereka, mengapa bisa istri menteri yang cantik jelita, terkenal Zulaikha dengan kecantikannya, seantero Mesir, ya, bisa apa? Naksir sama pembantunya sendiri. Berarti kalau nggak pembantunya lebih atas lagi nggak mungkin. Ya, jadi makanya perempuan ketemu perempuan makarnya kayak gini. Ya, gunjing buat apa? Biar dapat yang lebih. Ini dia. Ya, ini namanya apa? Main sindir-sindiran. Kalau sudah main sindir-sindiran, kira-kira ketemu nggak langsung sama yang bersangkutan? Berakhir dengan ketemu yang bersangkutan. Inilah wanita. Makanya kita bahasa perempuan kadang-kadang laki-laki bingung. Kenapa sih? Apa masalahnya? Ini ngobrol, tiba-tiba bisa berantem. Padahal ngobrol nggak nyebut nama. Karena wanita itu pakai perasaan. Inilah luar biasa dan hebatnya perempuan. Sehingga apa? Sehingga di saat itu, ya, ternyata mereka membicarakan hal tersebut supaya diundang untuk melihat Nabi Yusuf. Mereka berpura-pura mencela, namun ternyata mereka ingin tahu. Subhanallah, ya, saking cerdas dengan makar. Makanya Nabi Yusuf cobaannya, ya, para ulama menyebutkan tentang cobaannya Nabi Yusuf ketika bersama Zulaikha. Berapa cobaan kira-kira? Hah? Ada yang tahu? Nabi Yusuf menghadapi cobaannya, ya, bersama Zulaikha itu 10 ujian, dan ini disebutkan di dalam Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, disebutkan di dalam kitabnya Tafsir Quranul Karim yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. 10 ujian Nabi Yusuf di dalam rumahnya Zulaikha. Anda bisa bayangin, luar biasa digoda. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ya, di dalam tafsir Qurtubi disebutkan ketika Zulaikha mendengar mereka, dia pun mengundang mereka, menyediakan apa? Menyediakan untuk mereka tempat bersandar santai, masing-masing dikasih pisau sama makanan yang bisa dipotong-potong. Ada yang mengatakan utruja dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa? Setelah itu Nabi Zulaikha memerintahkan untuk Nabi Yusuf masuk menghadap. Begitu melihat, saking terpersonanya sampai mereka motong tangan mereka nggak terasa. Kelas gantengnya kayak gitu. Ngelihat orang, kemudian ini kepisu nggak kerasa. Antum ngelihat orang kepisu kerasa nggak? Ini nggak terasa. Nah, kebayang rasanya. Dan bagaimana kemudian, makanya Rasulullah mengatakan Nabi Yusuf itu dikasih kegantengannya separuh penduduknya. Dikasihkan Nabi Yusuf. Zulaikha yang terkenal cantik, nggak ada apa-apanya. Artinya apa? Saking kemudian bagaimana Nabi Yusuf, ya. Kemudian di tengah-tengah itu ketika Nabi Yusuf lewat, maka mereka melihat Nabi Yusuf dengan kaget dan mereka memotong tangan mereka tanpa sadar. Dikarenakan ketampanannya Nabi Yusuf. Sambil ngomong apa? Wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Mereka enggak ngakuin Nabi Yusuf sebagai manusia. Tapi apa? Ini malaikat yang lewat katanya. Ya, mereka mengatakan maha sempurna Allah. Hasya lillah. Lihat ciptaannya kayak gitu. Ya. Tidaklah apa? Ini bukan manusia, ini malaikat yang sangat mulia. Di dalam tafsir Qurtubi disebutkan, ya, kalau kita baca tafsir-tafsir, maka kita akan banyak mendapati keanehan-keanehan, di mana mereka ketika melihat Nabi Yusuf langsung ada yang haid, langsung haidnya keluar. Anda bisa bayangin, sebagian lagi ketika melihat Nabi Yusuf ada yang meninggal. Saking apa? Saking gantengnya. Jadi kalau masih ke pisu nggak kerasa, masih ringan. Ada yang meninggal, ada yang keluar haidnya langsung. Ya. Hal ini karena Nabi Yusuf sangat tampan,
Sampai-sampai ya, Rasulullah SAW ketika pernah bertemu dengan Nabi Yusuf pada waktu apa? Isra Mi'raj. Rasulullah mengatakan qad utiya syatrul hasan. Sesungguhnya Nabi Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Belum full itu. Kalau penduduk surga dikasih apa? Penuh kan? Ini baru separuhnya. Separuhnya aja bisa membuat orang kayak gitu. Apalagi kalau kita dikasih full. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, mereka terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nah, Allah mengatakan qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Siapa yang ngomong ini? Zulaikha. Ini loh yang kalian saya dihina-hina karenanya, sekarang rasain sendiri ini. Istilahnya kayak gitu. Antum bisa bayangin nggak? Jadi Zulaikha ini nggak mau kejebak sendirian. Makanya dia kemudian mengatakan, istilahnya kalau perempuan Mesir akhirnya bang lihatnya, wajar ternyata. Saya aja, naudzubillah min dzalik ya ikhwah. Inilah ya. Makanya Nabi Yusuf ngerasa apa? Ngerasa dirinya itu terhina dalam posisi seperti ini. Kenapa? Karena dibuat apa? Dibuat sama para wanita ini akhirnya menjadi sasaran. Setelahnya mereka semua akhirnya pada tertarik sama Nabi Yusuf, naudzubillah min dzalik. Sedangkan Nabi Yusuf gak mau hidupnya seperti ini. Ya, makanya Nabi Yusuf lebih milih kemana? Penjara lebih aman. Kenapa? Laki semua isinya. Ya, kalau ada perempuannya bahaya. Makanya penjara itu lebih aman. Makanya istri Al-Aziz tadi yang namanya Zulaikha mencara para wanita yang hadir tersebut. Seakan-akan Zulaikha mengatakan kepada teman-temannya apa? Inilah yang menjadi sebab kalian mencelaku. Yang mana kalian sendiri tidak bisa menahan diri di hadapan Nabi Yusuf. Meskipun hanya beberapa saat. Aku bertahun-tahun satu rumah. Di istilahnya kayak gitu. Bagaimana tidak bisa tergoda dengannya. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Lanjutin ayatnya. Fasta'sam di sini apa? Tahu istilahnya menolak. Nolak enggak pakai reaksi lagi. Kalau nolak enggak. Nolak fasta'sam. Apa ya? Nolak sudah kemudian kayak orang yang kemudian enggak tertarik sama sekali. Ya, disebutkan dalam tafsir, disebutkan para ulama mengatakan tatkala Zulaikha memutuskan tirai rasa malunya. Anda bisa bayangin enggak? Memutuskan tirai rasa malunya sudah tidak kuat, rasa malunya dibuang. Saya nggak peduli mana yang tuannya, mana yang ininya pembantunya. Di saat itulah putus. Makanya perempuan itu, ya tirainya, ya mana yang lebih sadis, mana yang lebih mengerikan antara perempuan sama laki. Sebenarnya perempuan. Karena perempuan itu masih ada rasa malunya. Begitu rasa malunya nggak ada, laki-laki bisa dikejar sama dia. Paham di sini? Dan ini realita. Di barat ya ikhwah, perempuan yang sudah nggak punya rasa malu itu dikisahkan ada kisah di mana mereka memperkosa laki-laki. Makanya mereka itu tembok terakhirnya mereka adalah rasa malu. Kalau malunya habis sudah. Habis. Itu yang bahaya. Tapi kalau masih ada rasa malu, itu remnya mereka. Makanya para ulama mengatakan bahwa tirai malunya sudah diputus, disobek. Akhirnya terjadilah perkara ini. Ya, maka tidak merasa malu untuk membongkar seluruh berita di hadapan para wanita tersebut. Seakan-akan apa? Ini perbuatan yang benar. Ya. Maka dia mengatakan secara terang-terangan, iya, saya ngerayu. Secara terang-terangan. Maka Nabi Yusuf pun menolaknya.
Dan ini disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Ya. Kemudian lanjut lagi. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan padanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Subhanallah. Wa illam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Allah SWT mengatakan kalau dia ya tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjara dan menjadi orang-orang yang saghirin, hina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dipaksa sama Zulaikha. Tatkala diancam, maka Nabi Yusuf pun berdoa sama Allah. Berdoa buat apa? Berharap. Kan tadi kalau nggak nurut penjara. Kan seperti itu. Kenapa? Karena budak. Ya. Maka kemudian di saat itulah Nabi Yusuf berdoa penjara lebih hina. Lanjut. Yusuf berkata, wahai Tuanku, penjara lebih yang berkahi daripada memenuhi hajatan mereka. Jika tidak engkau hindarkan dari begitu gaya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan juga aku termasuk orang yang buruk. Maka kemudian Nabi Yusuf berdoa, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Kalau Allah nggak nyelamatin, Nabi Yusuf sudah masuk bukan? Masuk. Disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang Allah cintai. Ya, dibuat makanya ya, kemudian apa? Dirinya, sisi buruknya tertutupi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi secara garis besar, ya, setiap orang pasti punya sisi baik dan sisi buruk. Bagaimana sisi baiknya bisa dominan karena rahmat Allah. Tapi kalau enggak, mana yang lebih kuat? Sisi buruk. Karena Allah SWT mengatakan, ya, di dalam surat Yusuf juga, ya, nanti ayat 53, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Allah katakan sesungguhnya jiwa itu akan selalu mengajak pemiliknya kepada keburukan. Jadi kalau Allah nggak merahmati, dominan buruk kita yang melakukan. Jadi kita lebih cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Kecenderungannya besar lagi. Ya, kecuali jiwa yang Allah rahmati, kecuali jiwa yang Allah kasih petunjuk. Sebagaimana kemudian kisahnya Nabi Yusuf, di mana Allah melindungi dengan ngasih tanda, supaya Nabi Yusuf ingat dan kembali kepada kebaikannya, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, berharap. Makanya kemudian Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, berdoa meminta solusi untuk apa? Dimasukin penjara lebih aman, lebih dia sukai daripada kemaksiatan yang mereka inginkan dari Nabi Yusuf. Ya, maka di sini perhatikan ya ikhwah, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan perhatikan doanya Nabi Yusuf. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakannya. Artinya apa? Yang merayu bukan hanya Zulaikha, akan tetapi teman-temannya Zulaikha. Habis ngelihat mereka pada ngerayu semuanya. Antum bayangin, bukan dikeroyok satu orang, tapi dikeroyok banyak wanita. Ya, kalau kita di posisi kayak gitu, bukannya sedih tambah senyum-senyum. Betul apa enggak? Ya, apalagi wanita Mesir dengan berbagai macam. Waduh, na'udzubillah. Tapi Nabi Yusuf sedih. Inilah bagaimana hati orang yang beriman. Subhanallah. Realita. Ya, di mana mereka lebih menjaga dirinya karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Rasa takutnya membuat mereka lebih senang untuk berada di tempat yang aman walaupun tidak enak. Kira-kira tenang enggak? Ya. Jadi, ya ikhwah, dikisahkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ya. Di mana antum tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah ngasih sama hambanya, ya, yang namanya surga, di mana? Di hatinya, maka otomatis di saat itu, ya, seseorang itu dimanapun tempatnya mereka akan bahagia. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Wabilus Sayyib. Antum perhatikan kata-kata ini.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti tahu bahwa aku tidak pernah melihat seorang yang lebih bahagia hidupnya daripada gurunya, yaitu Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah di mana posisinya? Penjara. Ya. Pada kondisi kehidupan beliau yang sangat susah. Di penjara nih, jauh dari kemewahan dan kesenangan duniawi, bahkan sangat memprihatinkan karena di penjara itu sambil disiksa. Sudah di penjara disiksa lagi. Ya, dan yang nemenin siapa? Muridnya sendiri, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ditambah lagi dengan siksaan dan penderitaan yang dialami oleh Syekhul Islam Taimiyah di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan dalam penjara, ancaman penindasan dari musuh-musuh beliau. Namun bersamaan dengan itu semua, aku dapati bahwa beliau termasuk orang yang paling bahagia hidupnya, paling lapang dadinya, paling tegar hatinya, dan paling tenang jiwanya. Pertanyaannya, kok bisa? Perhatikan baik-baik kata-katanya. Terpapar di mana sinar wajah beliau yang penuh dengan kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kami muridnya kalau ditimpa gundah gulana, ya, mulai sumpek dan prasangka buruk, kami merasa kehidupan hidup kami sempit. Akhirnya apa? Kami mendatangi beliau. Muridnya di luar penjara masuk penjara buat datengin gurunya buat cari solusi. Apa yang terjadi ketika melihat wajahnya, ya, untuk membina, ketika memandang wajah beliau, maka kemudian mulai masalahnya hilang separuh. Begitu dengar nasihatnya langsung berubah jadi bahagia. Antum bisa bayangin, ngelihat wajahnya mulai seneng, dengar perkataannya langsung jadi bahagia. Padahal yang ditanyain di mana? Di penjara. Yang tanya di mana? Mereka lagi bebas di luar penjara. Maka dari sini, ya, sehingga apa? Serta merta hilang semua kegundahan yang kami rasakan dan berganti dengan rasa lapang, tegar, yakin dan tenang habis dengar nasihatnya gurunya. Keluar dari penjara dengan bahagia. Sumpah lagi, balik ngelihat gurunya lagi dan dengar nasihatnya lagi. Inilah. Karena apa? Karena Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa, ya, sesungguhnya musuhku tidak mengetahui bahwa surgaku dan tamannya ada di hatiku. Kata Syekhul Islam Taimiyah, dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Wabil Sayyid. Jika kemana aku pergi, ia selalu bersamaku. Ya, jika mereka memenjarakanku, maka penjara adalah khalwat bagiku. Jika mereka membunuhku, maka kematian adalah syahid. Jika mereka mengusirku, maka kepergianku adalah rekreasi. Makanya orang kalau sudah dikasih sama Allah surga di hatinya, apapun yang terjadi tetap judulnya surga, gak hilang suasananya. Tapi kalau Allah sudah kasih neraka di hatinya, apapun yang kita punya dari dunia dan seisinya tetap judulnya siksaan. Betul enggak? Jadi nikmat dan gaknya hidup dari mana? Dari hati kita masing-masing. Udah, jangan jauh-jauh. Makanya kenapa Nabi Yusuf kepingin di penjara? Karena Allah kasih surga di hatinya. Jadi gak perlu suasana yang mewah untuk jadi bahagia, tetapi hanya cukup bagaimana Allah kasih tenang dan ketegaran hati buat jadi orang paling bahagia. Sampai dikatakan ada sebuah perkataan Syekhul Islam Taimiyah, ya, bahwa orang yang belum memasuki surga dunia, dia nggak akan masuk surga akhirat. Kita maksudnya surga dunia. Kalau Allah nggak ngasih hati kita bahagia, bagaimana kita bisa masuk surga akhirat? Karena orang yang bertakwa itu Allah kasih mereka ketenangan, kasih mereka surga. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Fatihah ayat 4, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah yang menurunkan ketenangan. Sakinah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ada dua, yaitu apa? Ketenangan hati dan kekuatan hati. Dua langsung Allah kasih. Ini yang membuat mereka seakan-akan merasakan surga dalam hidupnya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanannya semakin kuat, semakin bertambah. Ya. Makanya inilah yang dirasakan oleh Nabi Yusuf pada dasarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan surga di dalam hatinya. Bahkan dalam tafsir Qurtubi juga disebutkan bahwa
ketika Zulaiha menyuruh para wanita yang hadir agar satu persatu berdoaan dengan Nabi Yusuf untuk merayu Nabi Yusuf. Na'udzubillah min dzalik. Supaya nurut kepada Zulaiha, akhirnya para wanita tersebut datang kepada Nabi Yusuf satu persatu. Bukannya untuk merayu untuk Zulaiha, akan tapi masing-masing berkata, wahai Yusuf, penuhi hasratku. Anda bisa bayangin, makanya cobaannya Nabi Yusuf sama Zulaiha, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan nggak cukup digoda, 10 cobaan langsung dihadapin. Dari mulai para wanita kemudian akhirnya tertarik, dirayu sama perempuan satu-satu datang buat ngerayu. Ya, gimana nggak cobaan ya kok? Ini penderitaan sebenarnya. Bagi orang yang beriman siksaan sesiksa-siksanya. Tapi bagi orang yang melihat hawa nafsunya, ini merupakan sebuah apa? Wah, enak. Ya. Di kondisi ini bahkan masing-masing berkata, penuhi hasratku, sesungguhnya aku lebih baik daripada majikan Zulaiha. Padahal Zulaiha mendatangkan wanita buat apa? Ngerayu supaya mau sama Zulaiha. Tapi mereka justru merayu buat siapa? Dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Akhirnya Nabi Yusuf pun mengatakan, aku lebih senang di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. Ya, ayat ini menunjukkan dalil bahwa Nabi Yusuf tidak ujub dengan keimanannya. Ya, seakan-akan berkata, ya Rabbku, sesungguhnya sampai kapanpun aku bisa bertahan dengan godaan mereka. Sampai kapan? Ya, jika engkau tidak menghindarkanku dari mereka, maka aku akan condong kepada mereka. Istilahnya seperti itu. Dan aku akan terjerumus ke dalam kemaksiatan seperti orang-orang jahil. Inilah yang kemudian disebut tentang bagaimana permintaannya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ada seorang laki-laki, sedangkan di depannya adalah para wanita yang cantik-cantik. Anda tahu, ya, wanita yang dipanggil sama Zulaiha siapa? Kalau kita bilang perempuan yang kaya-kaya, sosialita semua di sini. Nah, sosialita itu kira-kira jaga badan nggak? Banget. Jadi bukan perempuan jelek yang datang, orang-orang yang paling top-topnya Mesir. Itu yang datang. Kenapa? Karena kumpulannya Zulaiha tentunya apa? Kumpulan orang-orang kerajaan. Subhanallah ya. Ini yang terjadi. Akhirnya terusin ayatnya. Maka Tuhan memperkenalkan wahai Yusuf, yang dia mengeluarkan Yusuf dari kebudayaan mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Maka Allah mengatakan fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Nabi Yusuf, menjawab, dan dia menghindarkan Nabi Yusuf dari tipu daya mereka para wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan permintaan Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan, ya, permintaan Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara, ya, merasakan penjara lebih nikmat daripada melakukan kemaksiatan dan perbuatan keburukan yang mendatangkan kelezatan sementara tapi sengsara selamanya. Dan ini disebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi. Kemudian lanjut ayatnya. Kemudian dia berpikiran kepada mereka setelah mengatakan tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Ya, thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjunannahu hatta hin. Kemudian dikatakan timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Nabi Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Apa alasannya? Di dalam tafsir Qurtubi disebutkan akhirnya pembesar-pembesar Mesir memandang bahwa perkara yang terjadi antara Nabi Yusuf dengan wanita yaitu Zulaiha sudah tersebar kemana-mana. Untuk menghilangkan semua jejaknya, akhirnya mereka memandang Nabi Yusuf harus dipenjara sampai waktu yang tidak ditentukan. Siapa yang ngasih ilham mereka buat kayak gini? Allah Azza wa Jalla. Kebayang ya ikhwan, langsung dikasih ilham sama Allah, mereka pembesarnya, oh solusinya kayaknya harus dipenjara biar beritanya hilang.
Kenapa? Karena yang tertarik bukan cuma Zulaiha, tapi istri-istrinya pembesarnya juga ikut andil dalam merayu Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Yang rugi bareng-bareng. Akhirnya mereka buat kesepakatan bareng-bareng buat ngilangin. Kalau gitu penjara aja udah. Biar apa? Istrinya pada nggak hilang ke sana. Subhanallah ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa dengan perkara ini. Ya, akhirnya beliau dipenjara dengan waktu yang sangat lama supaya apa? Kasus tersebut terlupakan. Kemudian di penjara ternyata Nabi Yusuf beribadah, berakhlak mulia, sering memberikan nasihat, membantu orang yang berada di penjara, sehingga orang-orang yang berada di penjara tertarik dengan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf di penjara dakwah dengan akhlaknya. Dan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir juga dalam tafsir Qurtubi. Disebutkan di dalam buku-buku tafsir, sebagian orang yang keluar dari penjara mengatakan, aku tidak mau keluar dari penjara karena ingin bersama Yusuf. Bayangin, di luar penjara lebih sengsara daripada di dalam penjara. Ya, makanya orang-orang yang di penjara kepingin penjaranya lama aja. Yang penting apa? Sama Nabi Yusuf. Ini yang terjadi ya. Sampai apa? Sampai para penjaga penjaranya ikut bahagia. Antum bisa bayangin gitu. Nah, bagaimana dampaknya akhlaknya Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Kira-kira penjara jadi surga? Jadi kebahagiaan? Iya. Padahal penjara paling ditakuti. Ini penjara paling dicintai. Di zaman Nabi Yusuf berubah kondisinya. Karena yang dakwah dan masuk adalah orang yang akhlaknya mulia. Ini letak sebenarnya. Kita ini kalau bergaul sama orang yang baik, ya, kondisinya dimanapun tetap nyenengin. Tapi kita kalau bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk, hatta di tempat yang mewah kita akan menjadikan tempat itu paling buruk. Gara-gara apa? Bergaul dengan orang yang salah. Jelas pelajarannya. Ya. Mereka enggan keluar dari penjara dan ingin dipenjara lagi. Bayangin. Dan ingin dipenjara lagi. Habis keluar pengen masuk lagi. Ya, supaya bisa berteman dengan Nabi Yusuf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjut. Dan bersama dia bersepuluh dua orang pemuda di dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Bagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami menandamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Allah mengatakan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna lanaraka minal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan bersama dia masuk dua orang pemuda dalam penjara. Salah satunya, nah ini nanti jadi awal. Ya, salah satunya bermimpi sungguhnya aku meras anggur, dan yang lain bermimpi aku membawa apa? Roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikan tafsirnya mimpinya tadi, takwil istilahnya. Ya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang baik. Di dalam tafsir Qurtubi disebutkan mereka tertarik dengan Nabi Yusuf karena akhlaknya, tingkah lakunya, ya, perangai yang sangat mulia, sehingga apa? Membuat mereka tertarik dengannya sehingga mau bertanya tentang tafsir mimpi. Nabi Yusuf dikasih mukjizat apa? Tafsir mimpi. Jadi para nabi itu dikasih mukjizat, ya, sesuai dengan apa yang terjadi pada kaum tersebut. Mereka tertarik dengan apa? Dikasih mukjizat dengan itu. Fir'aun pada waktu zamannya Nabi Musa suka apa? Sihir. Maka Nabi Musa dikasih mukjizat sesuai dengan apa yang terjadi. Ya. Nabi Yusuf dikasih mukjizat bisa mentafsirkan mimpi. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan, ya, bahwa tersebar di Mesir tatkala itu adalah keahlian menafsirkan mimpi, sehingga banyak dukun-dukun yang tersohor tatkala itu. Jadi dukunnya ini terkenal suka mentafsirkan mimpi. Makanya Allah kasih mukjizat Nabi Yusuf buat mentafsirkan mimpi, buat mengalahkan kebatilan yang terjadi.
Karena mereka senang dalam tafsir mimpi, makanya kemudian ya, Allah kasih mukjizat itu. Karena mereka sering tepat di dalam menafsirkan mimpi, maka Allah SWT berikan mukjizat kepada Nabi Yusuf pada perkara yang sedang terkenal tatkala itu. Jadi para nabi gitu terus. Kalau antum melihat kisah-kisahnya, ya bang enggak? Ya. Dan ini disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Ini merupakan kebiasaan Allah terhadap para nabinya. Sebagaimana contoh tatkala Nabi Musa sedang terkenalnya sihir, maka Allah kasih mukjizat Nabi Musa sihir. Ya, begitu juga zaman Nabi Isa, terkenalnya ilmu pengobatan, maka Nabi Isa pun dikasih mukjizat pengobatan sampai yang mati bisa dihidupkan. Jelas di sini istilahnya seperti itu. Ya. Kemudian di zaman Rasulullah SAW terkenal dengan apa? Syair-syair. Maka Allah menurunkan kepada nabinya apa? Al-Quran. Para penyair tahu ini merupakan kata-kata yang sempurna. Manusia mustahil buat kata-kata sesempurna ini. Sehingga mereka mengatakan apa? Ini bukan buatan manusia, tapi Allah Azza wa Jalla. Ini pasti ada yang membuat yang maha sempurna. Karena dulu orang-orang di zaman jahiliyah kalau datang ke pasar yang orang kaya dipuji sampai tinggi keluar duitnya. Jadi orang penyair itu kaya-kaya, lebih cuman jualan cair tiap hari. Jualan cair sama jualan sayur. Lebih laris mana? Lebih laris jualan cair tuh. Pulang kalau jualan cair ada kemungkinan laku sama nggak laku, betul nggak? Kalau di saat itu jualan cair laku terus. Yang penting syairnya itu sudah membuat orang ini jadi ini, wah, ya. Makanya terkenal dengan begitu banyak para penyair. Asyarul mu'minin rahimahullah. Kemudian kita teruskan satu lagi, kemudian kita tutup, lanjut lagi. Akhirnya Nabi Yusuf mendatangi dua orang tersebut dan ditafsirkan mimpinya. Ayatnya. Ya Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan padamu berdua, aku telah menerangkan takwilnya. Belum makanan itu sampai padamu. Subhanallah ya ikhwah. Qala la ya'tikuma ta'amun tarzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Supaya apa? Nabi Yusuf ini meyakinkan. Mau enggak aku kasih tahu sebelum aku nafsirin, aku kasih tahu nanti akan datang sebuah makanan. Biar apa? Ini menjadi hujah buat mereka bahwa mereka bakal yakin. Nabi Yusuf aja bisa nebak makanan yang bakal datang, apalagi dengan takwilnya tadi. Paham di sini? Supaya apa? Supaya mereka benar-benar yakin. Enggak langsung, kalau langsung ditafsirkan aslinya, maka orang bisa aja ngira, enggak, kayaknya itu enggak benar. Makanya Nabi Yusuf pun apa? Mengasih tahu bahwa yang datang nanti ada sebuah makanan. Ayat ini menjelaskan merupakan kesempatan bagi Nabi Yusuf buat apa? Buat menjadikan mereka berdua datang dan sedang butuh kepada beliau. Sebelum beliau menjelaskan takwil mimpi ini, ya, ingin mendakwahi, inilah kesempatan Nabi Yusuf. Dipakai buat mendakwahi, ya. Sehingga apa? Sedangkan posisi mereka yang rendah dalam keadaan membutuhkan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun mengatakan, sebelum aku menafsirkan mimpi kalian, dengarkanlah terlebih dahulu apa yang aku bicarakan. Jangan khawatir, karena sebelum datang jatah makanan kalian, mimpi kalian sudah aku tafsirkan kepada kalian. Nabi Yusuf tidak langsung menafsirkan mimpinya, akan tapi apa? Agar mereka merasa tenang dan bisa menerima dakwah beliau. Bahkan di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, para ulama mengatakan mereka tidak pernah mengetahui waktu karena seluruh pintu tertutup. Keadaan gelap mereka ketahui hanyalah jadwal makan dan tidur. Mereka tidak bisa mengetahui waktu siang, ya, sore, ya, bahkan maghrib kapan, semuanya tertutup. Maka Nabi Yusuf mengingatkan waktu dengan jadwal makan. Akhirnya Nabi Yusuf mulai mendakwahi mereka dan langsung, ya, tentang permasalahan tauhid dengan mengatakan apa?
diajarkan Tuhan padaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka mereka tidak percaya kepada yang lain. Ya, dengan mengatakan bahwa itu sebagian dari yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maksudnya adalah Nabi Yusuf mengatakan sesungguhnya yang mengajarkan ilmu menafsirkan mimpi adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih ada ilmu yang lain yang belum diketahui. Seperti ilmu pemerintahan, ilmu pemerintahan kerajaan dan yang lain sebagainya. Mereka orang-orang musyrik. Ya, mereka adalah orang-orang musyrik. Akan tapi Nabi Yusuf tidak langsung menggunakan kata ganti orang kedua. Nabi Yusuf tidak berkata kalian adalah orang musyrik, enggak. Ya, tapi dengan penuh kelembutan menyampaikan tauhid dengan kata ganti orang ketiga supaya enggak tersinggung. Dan ini cara dakwahnya Nabi Yusuf dengan lemah lembut. Ya, dengan kayak nyindir supaya mereka sadar, ya. Sedangkan ya kaum Kan'aniyin yaitu Bani Israel yang tinggal di Palestina ya yang berbuat kesyirikan ya mereka bukan kaum Kan'aniyin yang tinggal di Palestina tetapi mereka adalah orang-orang musyrikin dari mana? Mesir. Keadaan mereka berdua sama dengan keadaan kaumnya Nabi Yusuf alaihissalam yang sama-sama berbuat kesyirikan ya. Sehingga Nabi Yusuf ya mendahului dengan bahasa basi mengatakan apa? Untuk mengikuti ya agamanya Nabi Ibrahim. Akhirnya diambil kesaksian di sini. Ya, dengan mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Ya, sesungguhnya aku ya mengikuti apa? Agama nenek moyangku. Siapa? Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ya, tidak pantas bagi para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itulah karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Inilah ya ikhwah. Akhirnya diberikan isyarat kepada kedua orang yang dipenjara tadi, orang-orang musyrik, bahwa orang musyrik pada hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini disebutkan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kemudian Nabi Yusuf mulai ngajak berpikir dengan mengatakan ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Kemudian ditanya, wahai kedua penghuni penjara, apakah mana yang baik Tuhan yang banyak atau satu? Ngajak tauhid gak di sini? Ngajak tauhid. Maka para ulama mengatakan bahwa dengan mengatakan wahai fulan dan fulan, ya penghuni penjara, ini merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam sedang dipenjara, beliau menyebutkan perkara yang mereka masing-masing mengalami penderitaan. Ya. Lalu bagaimana dengan tafsirnya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan kira-kira bagaimana kemudian Nabi Yusuf memberikan kabar kepada mereka ya tentang akan diberikan makanan. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan keburukan, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk selalu bertauhid kepada Allah dan menutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.